Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Di balik sunyinya hutan yang hijau, terdengar jeritan lirih dari seekor makhluk malang. Bukan manusia, tapi ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan kasih sayang. Dan di ujung senja, seorang kakek tua berjalan pincang. Ia tak sadar bahwa pertemuan hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Satu makhluk liar, satu hati yang tulus, dan satu desa yang mulai terbakar oleh prasangka. Akankah cinta kasih seorang manusia mampu melawan amarah manusia lainnya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis di atas pepohonan. Sinar matahari belum sepenuhnya menembus celah-celah dedaunan. Suara kicauan burung terdengar samar dari kejauhan. Embun membasahi daun-daun yang mulai menguning. Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Sari, tinggal seorang kakek renta bernama Mbah Surya. Usianya sudah melewati 70. Tubuhnya bungkuk, kulitnya legam terbakar matahari, dan rambut putihnya jarang disisir rapi. Namun hatinya lebih hangat dari matahari yang menyinari seluruh desa. Mbah Surya hidup sendiri di rumah kayu tua yang berdiri di pinggiran hutan. Halaman rumahnya dipenuhi pohon pisang, tanaman rempah, dan pepaya. Meski hidup dalam kesederhanaan, ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia menyapu halaman dan memberi makan burung-burung kecil yang hinggap di pagar bambu. Hingga suatu hari, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat hendak pergi mencari kayu bakar ke hutan, Mbah Surya mendengar suara lirih dari balik semak. Suara itu bukan suara burung, bukan pula suara kucing atau anjing liar. Suara itu terdengar seperti tangisan, lirih, serak, dan penuh luka. Seolah berasal dari makhluk yang telah kehilangan harapan hidup. Langkah kaki tua itu berhenti. Ia memicingkan mata, menajamkan pendengaran. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Mbah Surya menyibak semak perlahan, dan matanya membelalak. Di sana, terbaring seekor anak orang utan putih. Bulunya kotor, tubuhnya penuh luka goresan, dan darah sudah mengering di beberapa bagian. Matanya bulat, menatap langsung ke arah Mbah Surya, seolah berkata, "Tolong aku." Jantung Mbah Surya berdetak lebih cepat. Ia tak pernah melihat orang utan berwarna putih seumur hidupnya. Apalagi seekor bayi. Naluri kasih sayangnya sebagai manusia tua yang sepi pun muncul begitu saja. "Astagfirullah, kau luka, nak?" bisiknya pelan. Meski tubuhnya rapuh, Mbah Surya membungkuk dan mengangkat bayi orang utan itu dengan kedua tangannya. Berat, tapi ia tak peduli. Dengan hati-hati, ia membungkus makhluk itu dengan sarung usangnya dan berjalan pulang perlahan sambil sesekali menenangkan. "Tenang ya, kita pulang sekarang." Di sepanjang jalan, suara jangkrik dan gemerisik daun mengiringi langkahnya. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang bertiup pun seolah ikut menahan napas. Setibanya di rumah, Mbah Surya langsung memanaskan air dan membersihkan luka-luka si orang utan dengan ramuan tradisional dari daun sirih, kunyit, dan minyak kelapa. Tangannya yang gemetar tetap bekerja penuh kelembutan. Dan saat orang utan kecil itu mengerang lirih, kakek tua itu mengusap kepalanya pelan. "Dodo, namamu Dodo ya? Mulai sekarang kamu tinggal di sini bersamaku," ucap Mbah Surya lembut. Sejak hari itu, hidup Mbah Surya berubah. Setiap pagi ia menyuapi Dodo dengan buah-buahan dari kebunnya. Dodo pun mulai membaik. Tubuhnya semakin kuat, dan bulu putihnya kembali bersih berkilau terkena sinar matahari. Ia bahkan mulai bermain di halaman, bergelantungan di batang pepaya, atau duduk diam sambil memandangi burung-burung di pagar bambu. Yang mengejutkan, Dodo juga mulai mengerti isyarat. Saat diminta mengambil ember, ia ambilkan. Saat disuruh duduk, ia duduk. Mbah Surya pun tak henti bersyukur dalam hati.
Namun tanpa ia sadari, mata-mata telah mengintip dari kejauhan. Di ujung pagar rumahnya, dua pasang mata anak-anak desa melihat dengan penuh rasa ingin tahu. Itu orang utannya? Putih banget, lucu, bisik salah satunya. Dan saat kabar itu menyebar, orang-orang mulai datang. Awalnya hanya anak-anak, lalu para ibu, lalu bapak-bapak yang bertanya-tanya. Dan perlahan, wajah-wajah penasaran berubah menjadi raut waspada. Sebagian tersenyum. Sebagian lainnya berbisik-bisik. Orang utan itu, dari mana aslinya? Jangan-jangan bawa penyakit. Kita gak tahu dia bisa jadi bahaya suatu saat. Kata-kata itu, seperti duri kecil yang mulai menusuk pelan-pelan. Mbah Surya belum tahu. Ia masih sibuk tertawa bersama Dodo di bawah sinar matahari. Namun desas-desus telah tumbuh di balik senyapnya desa Tanjung Sari. Dan sesuatu akan segera datang merenggut kebahagiaan itu. Suatu sore, langit desa Tanjung Sari menguning. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga dari halaman rumah warga. Suasana seperti biasa, tenang, namun kali ini ada yang berbeda. Di warung kopi milik Busri, beberapa warga mulai berkumpul. Mereka berbicara pelan, namun sorot mata mereka tegang. Di tengah mereka, duduk seorang wanita parubaya yang dikenal suka mencampuri urusan orang lain. Namanya Buminah. Jadi benar ya, dia pelihara orang utan putih itu? Tanya seorang pria berpeci coklat. Buminah mengangguk cepat. Iya. Anak-anak yang lihat sendiri. Si Dodo katanya udah bisa duduk di kursi, makan dari piring, bahkan ngerti perintah. Seorang bapak lain menyipitkan mata, menyesap kopi hitamnya. Aneh. Hewan liar kok bisa nurut kayak manusia. Itu yang bikin aku khawatir, sahut Buminah cepat. Jangan-jangan itu hasil dari sesuatu yang tidak wajar. Kamu paham maksudku kan? Kalimat itu langsung membuat suasana mencekam. Diam-diam, beberapa dari mereka mulai memikirkan yang aneh-aneh. Di desa yang masih sangat percaya pada hal-hal gaib, keberadaan makhluk asing seperti Dodo bisa memicu imajinasi yang tidak masuk akal. Dan ketika pikiran sudah dibutakan oleh ketakutan, maka kasih sayang akan terasa seperti ancaman. Sementara itu, di rumah kayu pinggir hutan, Mbah Surya sedang duduk di bangku panjang bambu. Dodo duduk di sampingnya, menyandarkan kepala ke bahu kakek tua itu. Senja menyapu langit, menciptakan bayangan lembut di dinding rumah. Suara jangkrik mulai muncul dari balik rerumputan. Kakek itu menepuk kepala Dodo pelan. Kau tahu, nak, aku pernah punya anak. Namanya Galih. Seumuranmu saat dia meninggal. Demam tinggi, tak ada uang bawa ke kota. Akhirnya dia pergi begitu saja. Suara Mbah Surya gemetar. Sejak saat itu, aku hidup sendiri. Tak ada yang bisa kupeluk. Sampai kau datang. Dodo menatap mata kakek itu dengan lembut. Meskipun tidak bisa bicara, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata. Ikatan antara dua makhluk yang pernah ditinggalkan dunia, namun kini saling menemukan rumah. Kebahagiaan kecil itu, sayangnya, tak bertahan lama. Keesokan paginya, Mbah Surya mendengar suara ketukan keras di pintu pagar rumahnya. Saat ia keluar, tampak 3 orang pria berdiri. Salah satunya adalah ketua rukun tetangga, Pak Darmo. Wajahnya kaku, tangan di pinggang. Mbah, kita perlu bicara, ucapnya. Mbah Surya mengangguk, lalu mempersilakan mereka duduk di bel-bel. Dodo yang biasanya duduk santai di dekat tangga kini sembunyi di balik pohon pisang, seolah tahu ada yang tidak beres. Kami dengar Mbah merawat seekor orang utan putih, tanya Pak Darmo tanpa basa-basi. Iya, benar. Aku temukan dia di hutan, luka-luka. Aku rawat dia seperti cucuku sendiri, jawab Mbah Surya pelan namun tegas. Pak Darmo bertukar pandang dengan 2 pria lainnya. Salah satu dari mereka, Pak Bijak, berbicara dengan nada lebih keras. Hewan itu bukan sembarang hewan. Dia langka.
Seharusnya bukan dipelihara oleh warga biasa, apalagi tanpa izin. Kalau sampai ketahuan dinas kehutanan, bisa panjang urusannya, Embah. Aku tidak pelihara dia untuk disakiti. Dia tidak mengganggu siapapun. Dia hanya ingin hidup. Suara Mbah Surya mulai bergetar. Tetap saja, kami sudah mendengar keluhan dari warga. Ada yang takut. Ada yang merasa keberatan. Sebaiknya Embah laporkan Dodo ke balai konservasi. Itu tempat yang tepat buat hewan seperti dia. Mbah Surya diam. Kepalanya tertunduk. Kalimat mereka memang masuk akal. Tapi siapa yang bisa menjelaskan rasa kehilangan bila harus menyerahkan satu-satunya makhluk yang membuatnya merasa hidup kembali? Usai para tamu itu pergi, Mbah Surya menatap Dodo yang duduk diam di bawah pohon. Matanya berkaca-kaca. Apa kita harus berpisah, Nak? Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Tidak ada lagi anak-anak yang datang bermain. Beberapa warga bahkan terlihat sengaja menjauh jika berpapasan dengan Mbah Surya. Bisik-bisik makin nyaring. Suara-suara curiga menggema di tiap sudut warung dan musola. Hingga suatu malam, datang kabar mengejutkan. Mbah, maaf, tapi ini sudah keputusan desa. Besok pagi akan datang petugas dari pusat penampungan satwa. Mereka akan menjemput Dodo, kata Pak Darmo lirih, berdiri di depan pintu rumah Mbah Surya. Mbah Surya tidak menjawab. Ia hanya menatap lampu gantung yang bergoyang pelan. Udara malam itu begitu dingin. Seperti hatinya. Malam itu, Dodo tidur di pelukan Mbah Surya. Seperti malam pertama saat ia diselamatkan. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tak ada harapan. Hanya perpisahan yang menggantung di udara. Pagi pun tiba. Mobil pick-up berhenti di depan rumah. 2 orang berseragam turun, membawa kandang besi. Suara roda berdecit membuat Dodo terbangun. Ia menatap mata Mbah Surya dengan tatapan bingung. Lalu, 2 pria itu masuk ke halaman. Dodo menjerit. Tubuhnya menggelinjang. Ia menolak masuk ke dalam kandang. Namun tangan-tangan itu kuat. Mereka menyeretnya, memasukkannya paksa. Tidak, jangan, teriak Mbah Surya. Namun tidak didengar. Tangannya mencoba meraih, tapi terlalu lemah. Tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Dodo di dalam kandang berteriak. Tangannya meraih jeruji besi. Matanya memohon. Suara erangannya menggema, membuat beberapa warga yang menonton dari kejauhan terdiam. Anak-anak menutup mulut. Beberapa ibu menghapus air mata. Mobil itu pun melaju perlahan, meninggalkan rumah kayu yang kini kembali sunyi. Mbah Surya duduk mematung di depan tangga. Matanya kosong. Tangannya bergetar. Semua telah diambil darinya. Lagi. Namun yang tak disadari siapapun adalah cinta yang telah tumbuh di hati Dodo tidak akan mati. Dan malam berikutnya, saat hujan turun deras mengguyur desa, sesuatu yang tak pernah dibayangkan akan terjadi. Malam menyelimuti desa Tanjung Sari dengan angin dingin yang menggigit. Hujan turun deras sejak senja, membasahi atap-atap rumah dan membentuk aliran kecil di jalan tanah. Petir sesekali menyambar langit, menciptakan cahaya kilat yang menari di antara pohon-pohon hutan. Di pusat penampungan satwa yang terletak puluhan kilometer dari desa, seekor orang utan putih meringkuk di pojok kandang besi. Tubuhnya yang dulu cerah kini terlihat kusam. Matanya redup. Suara rintihan lirih keluar dari tenggorokannya. Itu adalah Dodo. Makhluk yang dulu ceria di bawah pohon pepaya halaman rumah Mbah Surya, kini seperti bayangan dirinya yang dulu. Hari-hari yang ia lalui di dalam kandang adalah siksaan. Bukan karena makanan yang kurang, atau perlakuan kasar dari petugas, tapi karena kehilangan. Kehilangan aroma daun basah di pekarangan, kehilangan suara serak Mbah Surya memanggilnya setiap pagi, kehilangan belayan tangan renta yang penuh kasih. Semua itu tak bisa digantikan oleh tangan-tangan asing bersarung karet. Dodo menatap langit dari sela-sela jeruji. Saat petir menyambar, matanya membesar. Hatinya bergetar.
Ada sesuatu yang memanggil. Bukan suara, bukan isyarat, tapi rasa. Dan malam itu, sesuatu dalam dirinya bangkit. Hujan menggila. Angin menggedor dinding bangunan penampungan. Dan tiba-tiba, terdengar suara gemuruh logam. Jeruji besi yang telah menahan Dodo selama berminggu-minggu bergoyang hebat. Suara jeritan hewan-hewan lain bersahut-sahutan. Dodo mengerang keras. Kedua tangannya mencengkeram palang kandang. Dengan kekuatan yang tak lagi bisa dibendung, ia mengayun tubuhnya, mengguncang kandang itu hingga salah satu engselnya patah. Suara ledakan kecil terdengar saat pintu kandang terlepas dari tempatnya. Petugas yang berjaga tak sempat bereaksi. Dodo melompat keluar. Tubuhnya besar dan penuh amarah. Namun bukan amarah terhadap manusia. Ini adalah ledakan rindu. Rindu yang berubah jadi kekuatan. Suara alarm membelah malam. Namun Dodo sudah melesat ke dalam gelapnya hutan, menembus semak belukar, melompati batang kayu dan parit lumpur. Hujan terus mengguyur, membasahi bulu putihnya, menciptakan siluet besar yang menyeramkan bagi siapapun yang melihatnya di malam buta. Ia berlari tanpa henti. Ia tak tahu arah. Tapi ia tahu tujuan. Desa Tanjung Sari. Rumah kecil dengan pohon pisang di sampingnya. Dan satu sosok tua yang memanggilnya setiap pagi. Saat fajar menyingsing, Dodo tiba di pinggiran desa. Tubuhnya menggigil, namun matanya masih menyala. Langkah-langkahnya perlahan menuju rumah yang ia kenal. Namun saat ia tiba di sana, tak ada lagi suara. Tak ada lagi aroma kayu terbakar. Rumah kayu itu tampak sepi. Tak ada embah surya. Dodo mengeluh pelan. Ia duduk di halaman yang dulu menjadi tempatnya bermain. Memandangi pohon pepaya, batu tempat ia duduk bersama sang kakek, dan pagar bambu yang sudah mulai lapuk. Desir angin pagi membawa suara pintu dibuka dari kejauhan. Beberapa warga yang melihat makhluk besar itu berdiri di depan rumah langsung berteriak. Dodo! Dia kembali. Ya Allah, dia makin besar. Dia pasti datang untuk balas dendam. Teriakan itu membangunkan desa. Dalam waktu singkat, para pria keluar membawa bambu, golok, bahkan obor. Anak-anak bersembunyi di balik ibu mereka. Suasana menjadi tegang. Warga mengelilingi Dodo dari kejauhan. Namun orang utan putih itu hanya duduk diam, menatap rumah tua. Di penjara desa, Mbah Surya yang masih ditahan duduk lesu di lantai. Ia belum tahu apa yang sedang terjadi. Hingga tiba-tiba suara gemuruh langkah dan teriakan warga terdengar dari luar. Dia di sana. Cepat panggil kepala desa. Mbah Surya tertegun. Hatinya berdebar. Hanya satu makhluk yang bisa membuat kegaduhan seperti itu. Dodo. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ya Allah. Dia kembali. Di luar, Dodo berdiri. Tubuhnya kini sangat besar. Jauh lebih besar dari manusia dewasa. Bulunya yang putih tampak mencolok di bawah sinar matahari pagi. Namun tidak ada tanda-tanda ia akan menyerang. Ia hanya menunggu. Seseorang dari kerumunan melemparkan batu. Dodo menghindar, namun tidak melawan. Seseorang lainnya mengangkat golok, namun dicegah oleh seorang ibu. Jangan sakiti dia. Dia tidak jahat. Aku pernah lihat dia bermain dengan anak-anak. Dia bahkan pernah memetikkan buah untukku. Suasana menjadi campur aduk. Sebagian ingin menyerang. Sebagian lainnya mulai ragu. Lalu dari kejauhan, terlihat sesosok tubuh kurus diseret oleh dua aparat desa. Mbah Surya. Meskipun langkahnya terseok, matanya menyala. Begitu melihat Dodo, ia langsung berteriak. Dodo, aku di sini, nak. Dodo menoleh cepat. Suara itu, suara yang ia tunggu. Ia menghambur maju, membuat semua warga mundur ketakutan. Namun bukan ke arah mereka. Ia menuju sang kakek. Kedua tangan Dodo meraih tubuh kurus itu dan memeluknya dengan lembut. Mbah Surya terisak, memeluk balik makhluk besar itu.
Kau kembali padaku, bisiknya lemah. Semua warga terpaku. Tak ada serangan. Tak ada kekerasan. Yang ada hanya pertemuan dua jiwa yang hancur karena dipisahkan. Namun di tengah keharuan itu, langkah kaki cepat terdengar. Buminah muncul dari balik kerumunan, membawa petugas keamanan tambahan dan tongkat listrik di tangannya. Jangan tertipu. Dia tetap hewan liar. Bawa mereka berdua ke hutan. Usir sejauh mungkin. Sebelum dia celakai kita semua. Teriakan itu membelah keheningan. Dan kisah ini baru saja menyentuh titik api berikutnya. Suasana desa Tanjung Sari berubah tegang dalam sekejap. Suara Buminah menggema hingga menembus setiap sudut rumah. Warga yang semula terdiam mulai kembali resah. Beberapa pria muda bergerak cepat, mengambil bambu runcing, membawa tali, bahkan menyalakan api untuk berjaga-jaga. Dodo, yang masih memeluk Mbah Surya, tampak kebingungan. Matanya menatap sekeliling dengan cemas. Ia tak mengerti mengapa semua orang marah padanya. Padahal, ia hanya ingin kembali ke rumah. Kembali ke satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Lepaskan dia, Mbah. Dia harus pergi. Ini demi keselamatan kita semua. Teriak Buminah sambil menunjuk Dodo dengan tongkat listriknya. Mbah Surya menoleh perlahan. Wajahnya yang sudah renta tampak dingin. Matanya menatap Buminah dengan luka yang tak bisa disembunyikan. Demi keselamatan siapa? Kalian? Atau ego kalian sendiri? Suaranya lirih, namun terdengar jelas. Beberapa warga mulai ragu. Suara hati mereka bertarung dengan ketakutan yang dipicu oleh prasangka. Namun Buminah tidak peduli. Ia sudah terlalu dalam rasa benci yang ia pupuk sendiri. Kalau kalian semua takut, biar aku saja yang urus dia, gumam Buminah sambil maju pelan. Tangan kanannya menggenggam erat tongkat setrum. Melihat itu, Dodo mundur setapak. Ia menunduk. Tubuh besarnya gemetar. Namun ia tak berani bergerak. Ia tahu, jika ia melawan, mereka akan menyebutnya buas. Jika ia diam, mereka tetap membencinya. Mbah Surya berdiri di depan Dodo, menghadang Buminah. Jangan sentuh dia. Mbah, minggir. Sebelum aku ikut seret Mbah ke hutan bersama makhluk itu, bentak Buminah. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar halus. Disusul suara parau dari arah jurang. Beberapa warga menoleh. Lalu terdengar suara bentakan dari aparat. Semua mundur. Tanah di sekitar jurang mulai labil. Jangan terlalu dekat. Namun peringatan itu datang terlambat. Kerumunan yang bergerak tanpa arah sudah menyebar ke banyak titik. Sebagian warga berdiri terlalu dekat dengan tebing yang mengarah ke jurang dalam. Jurang yang selama ini menjadi batas desa dan hutan lebat. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki seorang pemuda bernama Dika retak. Ia terpeleset. Tubuhnya tergelincir ke arah jurang. Tolong! Jeritnya. Semua warga terkejut. Beberapa langsung berlari mencoba menolong. Namun tak sempat. Saat semua mengira Dika akan jatuh ke dasar jurang, bayangan putih besar melesat cepat. Dodo. Dengan lompatan luar biasa, ia menangkap tubuh Dika di udara dan mencengkeramnya kuat. Satu tangan menggantung di batang akar yang menjulur, satu tangan memeluk tubuh pemuda itu. Ya Allah, gumam salah satu warga. Perlahan-lahan, Dodo menarik tubuh Dika naik. Meskipun tubuhnya gemetar, ia tak melepaskan. Mbah Surya yang berdiri di atas tanah menatap dengan mata berkaca-kaca. Dodo akhirnya berhasil membawa Dika kembali ke tepi. Tubuhnya terengah-engah. Ia mendudukkan Dika di tanah, lalu duduk sendiri sambil mengatur napas. Semua orang terpaku. Hening. Hanya suara hujan semalam yang masih menetes dari dedaunan. Dika yang masih syok menatap mata Dodo. Dia nyelamatin aku. Gumamnya. Perlahan, satu demi satu warga mulai menunduk. Rasa malu muncul di wajah mereka.
Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kenapa? Dia selamatin aku? Padahal kita semua usir dia. Ucap salah satu ibu, lirih. Anak-anak yang melihat dari balik pagar mulai maju mendekat, menatap Dodo dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Dodo hanya duduk diam, tak bergerak. Ia masih kelelahan, namun sorot matanya lembut. Buminah berdiri kaku. Tongkat setrumnya gemetar di tangan. Wajahnya memucat. Ini cuma kebetulan. Hewan liar bisa saja punya insting menolong, katanya dengan suara parau. Namun tak ada yang menanggapi. Tiba-tiba, Mbah Surya melangkah maju. Tubuhnya kurus, langkahnya pelan, namun wajahnya tegak. Ia menatap Buminah dalam-dalam. Aku tak tahu kenapa kau begitu membenci kami. Tapi aku tahu satu hal. Dodo bukan ancaman. Dodo adalah berkah. Buminah mencoba menjawab, namun suaranya tersendat. Matanya membelalak. Dan pelan-pelan, air mata menetes di pipinya. Aku cuma takut. Bisiknya. Aku takut dia melukai kita. Aku takut kita semua dalam bahaya. Mbah Surya menatapnya lama. Lalu menepuk bahu wanita itu dengan pelan. Tak ada yang sempurna, Buminah. Tapi bukan berarti kita boleh membenci sesuatu yang kita tak pahami. Dodo menatap mereka berdua. Lalu perlahan, ia berdiri dan melangkah mundur. Ia merasa, waktunya di desa mungkin sudah cukup. Namun suara kecil menghentikannya. Jangan pergi, Dodo, teriak seorang anak perempuan. Dodo menoleh. Kau penyelamat kami. Iya, kau pahlawan kami, Dodo. Warga mulai bersorak. Bukan karena euforia, tapi karena kesadaran yang tumbuh dalam hati mereka. Mbah Surya menatap Dodo. Kau tak harus pergi. Tidak malam ini. Tidak esok pagi. Kau di sini. Bersamaku. Dodo menghampiri sang kakek dan memeluknya. Tubuh besar itu mengelilingi tubuh Renta dengan lembut. Mata mereka saling bertemu. Dan di tengah desa yang mulai memahami arti cinta dan keberanian, suara burung kembali terdengar dari atas dahan. Namun jauh di hutan, di tempat yang belum dijamah manusia, mata-mata lain sedang mengintai. Makhluk-makhluk yang selama ini diam, mulai bergerak. Dan apa yang akan datang, lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Malam kembali turun di desa Tanjung Sari. Langit tampak bersih tanpa awan, namun hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Di rumah Mbah Surya, lampu minyak kecil menyala di sudut meja bambu. Dodo duduk di lantai tanah, membenamkan kepala ke pangkuan Mbah Surya. Tangan keriput sang kakek mengusap lembut bulu putih Dodo yang kini mulai tumbuh lebat dan sehat kembali. Di luar, suasana desa terasa lebih damai dari sebelumnya. Beberapa warga datang mengantarkan makanan. Anak-anak menyapa dari kejauhan, dan orang-orang yang semula mencibir kini diam-diam mulai ikut menjaga. Besok pagi kita tanam pisang baru ya, Dodo, bisik Mbah Surya sambil tersenyum. Kalau kau terus di sini, kita bisa buat kebun sendiri. Dodo hanya mengangguk pelan. Namun jauh di dalam matanya, ada sesuatu yang berubah. Ketenangan itu seperti hanya di permukaan. Hatinya terasa gelisah. Bukan karena manusia, tapi karena suara-suara asing yang hanya ia dengar dari dalam hutan. Malam itu, saat semua tertidur lelap, Dodo berdiri dan menatap ke arah hutan yang menghitam. Dari balik pepohonan jauh di sana, ia merasa diawasi. Telinganya menangkap bisikan-bisikan aneh. Bukan suara manusia. Bukan suara angin. Ada sesuatu di dalam hutan yang bergerak. Di sisi lain desa, Buminah duduk sendirian di ruang belakang rumahnya. Tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Sejak kejadian di tepi jurang, pikirannya tak tenang. Ia melihat langsung bagaimana makhluk yang ia benci justru menyelamatkan nyawa. Satu suara tak henti berbisik dalam pikirannya. Aku salah. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin tua. Aku iri.
gumamnya pelan. Sejak suaminya meninggal, ia merasa hidup sendiri. Tidak ada yang peduli padanya. Tidak ada yang menganggapnya penting. Saat melihat Dodo begitu disayang, bahkan oleh anak-anak, hatinya terasa seperti diremukan. Air mata mengalir diam-diam. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar jendela. Seperti hembusan napas besar, kasar, dan berat. Bu Minah mendongak. Daun jendela bergoyang pelan. Suara itu datang dari arah hutan. Ia berjalan pelan ke pintu belakang rumah dan membuka sedikit. Lalu, sepasang mata merah bersinar di kegelapan. Bu Minah terdiam. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sebelum ia sempat berteriak, makhluk itu berbalik dan menghilang di antara bayangan pepohonan. Keesokan paginya, desa Tanjung Sari kembali diguncang. Pak Bijak, salah satu warga yang pernah menyuruh Mbah Surya menyerahkan Dodo, ditemukan pingsan di ladangnya. Tubuhnya dipenuhi bekas cakaran. Bajunya robek. Namun anehnya, tidak ada luka parah. Tidak ada darah. Hanya jejak besar di tanah, seperti telapak kaki hewan, tapi ukurannya mustahil. Aku lihat makhluk besar, matanya merah. Dia menatapku, lalu hilang. Ujar Pak Bijak gemetar setelah siuman. Warga desa langsung gempar. Beberapa mulai mengaitkan kejadian itu dengan Dodo. Jangan-jangan dia berubah. Dia sudah tumbuh besar. Mungkin sekarang dia tak bisa dikendalikan. Desas-desus kembali menyebar. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga kepala desa dan aparat kabupaten. Tanpa buang waktu, sebuah tim patroli kehutanan dikirim untuk menyelidiki. Mereka datang sore hari, berseragam lengkap, membawa senjata penenang dan drone pengintai. Mbah Surya mencoba menjelaskan bahwa Dodo tidak bersalah. Dia bersamaku semalam. Dia tak pernah keluar rumah. Namun keraguan sudah tumbuh terlalu dalam. Sore itu, satu drone dilepaskan ke arah hutan lebat. Gambar yang terekam di layar monitor sempat buram, sebelum tiba-tiba muncul sosok besar, berbulu hitam, berdiri tegak seperti manusia. Matanya merah, dan tubuhnya jauh lebih besar dari Dodo. Salah satu petugas berteriak, "Itu bukan orang utan biasa, itu mutasi liar." Gambar menghilang, sinyal terputus. Panik mulai menyebar. Namun tidak bagi Dodo. Saat ia melihat bayangan makhluk itu di layar, ia menegang. Matanya melebar. Ia tahu siapa itu. Ia tahu dari mana asal suara-suara yang selama ini ia dengar. Ia pernah bertemu dengannya di masa lalu, sebelum luka-lukanya. Sebelum ia ditemukan Mbah Surya, makhluk itu bukan hanya buas, tapi juga pernah melukainya. Dodo berdiri, tubuhnya berguncang, napasnya berat. Mbah Surya menatapnya penuh tanya. "Kau kenal dia, Dodo?" Dodo menatap ke dalam mata sang kakek, seolah berkata, "Ya, dan aku harus menghadapinya." Malam itu, Mbah Surya berdiri di depan rumah. Ia memandangi jalan tanah yang kini dijaga oleh petugas. Dodo duduk di dekat sumur, diam tak bergerak. Dari jauh, suara aneh kembali terdengar. Suara ranting patah, suara embusan napas besar, dan suara cakaran di batang pohon. Desa Tanjung Sari belum tahu bahwa bahaya yang lebih besar dari sekadar prasangka kini sudah datang. Dan hanya satu makhluk yang mampu melindungi mereka dari kegelapan yang mendekat. Angin malam meniup dedaunan dengan irama tak biasa. Di desa Tanjung Sari, ketegangan terasa menebal. Suara jangkrik yang biasanya menyelimuti malam kini lenyap. Seakan seluruh alam menahan napas. Satu makhluk asing telah masuk ke dalam teritori yang selama ini damai. Dodo duduk di depan rumah Mbah Surya. Tubuhnya tampak lebih besar dari sebelumnya. Sorot matanya tajam, namun dalam diamnya, ada ketenangan seperti samudera yang menanti badai. Mbah Surya duduk di bangku panjang, mengenakan sarung tipis dan selendang kusam. Ia menatap Dodo, lalu memandang ke arah hutan yang mulai menghitam karena kabut. Dari kejauhan,
Sorotan senter pasukan patroli terlihat berkelap-kelip. Kau tahu apa yang akan datang? Ya, Dodo, bisik sang kakek lirih. Dodo tidak menjawab. Ia hanya menatap gelapnya hutan, seolah merasakan getaran langkah makhluk yang makin mendekat. Satu hembusan napas berat terdengar samar, cukup kuat membuat daun-daun bergoyang meski tak ada angin. Tiba-tiba, suara lolongan keras terdengar dari pos penjagaan yang dibangun dekat sawah. Satu petugas berteriak panik. Sial! Dia menyerang dari arah barat. Mbah Surya bangkit berdiri. Dodo sudah lebih dulu melompat ke pagar bambu, lalu masuk ke dalam kegelapan. Dengan gerakan lincah dan kekuatan yang tak biasa, ia menyusup cepat ke balik pepohonan. Di tengah hutan, makhluk besar berbulu hitam dengan mata merah berdiri di antara semak lebat. Tinggi tubuhnya jauh melebihi Dodo. Giginya mencuat tajam. Ia bukan hanya kuat, tapi juga liar. Dan haus akan wilayah. Ia bukan makhluk yang datang untuk berteman. Ia datang untuk menguasai. Saat sorotan senter menyentuh wajahnya, makhluk itu meraung. Satu ayunan tangannya menghancurkan kamera drone yang mengintainya. 3 petugas lari ketakutan. Satu di antaranya terjatuh. Makhluk itu melompat, mencengkeramnya, lalu diam. Tak membunuh, hanya menatap. Kemudian melemparkan tubuhnya sejauh 3 meter. Cukup untuk membuatnya pingsan, tidak cukup untuk membuatnya mati. Dia mempermainkan kita, gumam seorang petugas yang melihat dari kejauhan. Dodo tiba di lokasi hanya beberapa menit setelah itu. Ia berdiri di atas batu besar. Tubuhnya bercahaya samar karena pantulan cahaya rembulan. Hembusan napasnya dalam dan perlahan. Ketika makhluk itu melihatnya, ia diam. 2 makhluk yang sama-sama berasal dari hutan. Tapi satu tumbuh dengan cinta, yang lain tumbuh dengan luka. Mereka saling menatap. Hening. Tak ada suara manusia. Tak ada interupsi dari dunia luar. Kemudian, makhluk berbulu hitam itu menggeram rendah. Matanya masih menyala merah. Lalu ia melangkah mendekat, perlahan, seolah menantang. Dodo menegakkan tubuhnya. Ia tidak mundur, tidak bergerak. Hanya matanya yang bergeser, menatap wajah penuh amarah di depannya. Lalu, serangan terjadi. Makhluk itu menerjang. Dodo menghindar, namun tetap bertahan. Mereka saling cakar, saling dorong. Suara benturan tubuh keduanya terdengar sampai ke batas desa. Warga mulai keluar rumah. Anak-anak menangis. Ibu-ibu menggenggam dada. Mbah Surya berdiri di depan rumah, menatap ke arah hutan. Ya Allah, lindungi dia. Di dalam hutan, pertempuran terus berlangsung. Makhluk berbulu hitam memukul Dodo hingga jatuh. Namun saat hendak menginjakkan kaki ke dadanya, Dodo memutar tubuh dan menendangnya ke pohon besar. Suara kayu patah bergema keras. Makhluk itu mengaum marah. Darah menetes dari bahunya. Tapi ia semakin buas. Dodo kini berdiri dengan satu kaki sedikit pincang. Nafasnya mulai memburu. Ia tahu, ia tidak bisa menang dengan kekuatan. Ia harus menggunakan akalnya. Dengan cepat, ia berlari ke arah tebing curam tempat jurang menganga. Makhluk itu mengikuti, tidak menyadari jebakan yang sedang Dodo siapkan. Saat sampai di ujung, Dodo melompat ke sisi pohon lain, berpijak di dahan besar, lalu melingkar dari belakang. Makhluk itu masih mengejar, tak sadar bahwa tanah tempat ia berpijak mulai retak karena hujan semalam. Dodo berlari, mendorong satu batang pohon besar yang sudah lapuk ke arah tepi. Batang itu menghantam tanah dan memicu longsoran kecil. Tanah di bawah kaki makhluk itu berguncang. Sebelum ia sempat melompat kembali, tanah itu ambles. Makhluk berbulu hitam jatuh ke dalam jurang. Terdengar suara tumbukan keras, lalu hening. Dodo berdiri di tepi, menatap ke bawah. Ia tidak bersorak, tidak tersenyum. Ia hanya menunduk. Dan perlahan, air matanya mengalir. Seolah ia tahu
Makhluk itu dulunya seperti dirinya sendiri, terluka, terbuang. Namun tak ada tangan tua yang memeluknya. Tak ada cinta yang membesarkannya. Dan itulah yang membuat mereka berbeda. Di desa, semua warga menyambut Dodo yang kembali dengan sorak dan pelukan. Tubuhnya dipenuhi luka, namun ia tetap berjalan perlahan ke arah rumah kayu, lalu memeluk Mbah Surya. Semua mata berkaca-kaca. Namun belum ada yang tahu bahwa di dalam hutan, mata-mata lain telah melihat segalanya. Dan gelombang yang lebih besar sedang menanti untuk bergerak. Pagi menyapa desa Tanjung Sari dengan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sinar matahari menerobos celah-celah daun, memantulkan cahaya ke embun yang menggantung di ujung rumput. Aroma tanah basah berpadu dengan semilir angin membuat suasana sejuk dan syahdu. Mbah Surya duduk di teras rumahnya, mengenakan baju lurik tua dan sarung yang telah lusuh di ujungnya. Di sampingnya, Dodo terbaring lemas. Sebagian tubuhnya dibalut kain dan ramuan dari akar-akaran yang diramu oleh warga. Luka-lukanya cukup dalam, tapi masih bisa disembuhkan. Beberapa ibu datang membawa air hangat dan bubur lunak. Anak-anak desa duduk di pagar, sesekali memanggil Dodo dan tersenyum. Tak ada lagi tatapan curiga. Tak ada lagi jarak. Hanya sisa rasa kagum dan hormat. "Mbah, apakah Dodo akan baik-baik saja?" tanya seorang anak kecil bernama Ratih sambil memegang tangan Mbah Surya. Kakek tua itu mengangguk pelan. "Insya Allah, Nak." Tubuhnya kuat. Hatinya lebih kuat lagi. Di tengah suasana yang mulai pulih, tiba-tiba datang sebuah mobil dinas dari kabupaten. Dari dalamnya turun 3 orang. Seorang peneliti kehutanan, seorang juru bicara balai konservasi, dan seorang pria tua dengan rambut abu-abu yang langsung menatap Dodo dengan mata terbelalak. Ia melangkah pelan mendekat. Mbah Surya berdiri. "Ada apa ya, Pak?" Pria itu menatap Dodo lama sekali, lalu membuka tas kecil dari pundaknya. Ia mengeluarkan satu foto yang sudah menguning. Di dalamnya, terlihat seekor bayi orangutan putih sedang dipeluk oleh seorang pria muda di tengah hutan. Ini Dodo?" tanyanya pelan. Mbah Surya mengangguk. "Iya, namanya kami beri Dodo. Dia kutemukan dalam keadaan sekarat." Pria itu menarik napas panjang. 12 tahun lalu, kami meneliti wilayah hutan yang berbatasan langsung dengan daerah ini. Kami menemukan satu komunitas langka. Orangutan dengan kelainan pigmen, albino. Salah satunya melahirkan. Bayi itu kami beri tanda di lehernya. Tapi saat kami kembali setahun kemudian, habitatnya terbakar, dan semua lenyap. Warga mulai berkumpul, mendengarkan. Kami kira mereka punah. Ternyata, satu selamat, dan dia hidup bersama kalian. Semua orang terdiam. "Kau tahu apa artinya ini, Mbah?" tanya peneliti itu. "Dodo bukan hanya makhluk langka. Dia adalah simbol bahwa alam masih memberi harapan. Jika ia bisa bertahan karena kasih sayang seorang manusia, maka mungkin masih ada jalan bagi manusia untuk hidup selaras dengan hutan." Buminah yang juga ikut berkumpul mendekat. Wajahnya masih menyimpan penyesalan mendalam. Aku telah salah besar," gumamnya. "Aku ikut mengusir dia. Padahal, dia lebih manusia dari kita semua." Mbah Surya tak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Dodo yang kini membuka mata perlahan dan mengangkat tangannya, seolah memanggil kakek tua itu. Tangan keriput itu menggenggamnya. "Kau akan tetap bersamaku, Nak. Kita jalani hari bersama lagi." Namun sang peneliti menggeleng. "Mbah, saya mengerti ikatanmu dengan dia. Tapi sebagai makhluk dilindungi, Dodo tak bisa selamanya tinggal di sini. Dia perlu tempat yang luas, aman. Tempat di mana ia bisa berkembang dan mungkin bertemu kawanannya." Suara itu menampar hati Mbah Surya. Ia menatap Dodo. Dodo hanya menatap balik, seolah mengerti. Suasana menjadi hening. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara ranting patah.
Warga yang berada di tepi jalan menoleh. Dari semak tinggi, muncul seekor orang utan besar lainnya, berwarna putih pucat, dengan bulu yang belum setebal Dodo. Semua orang terkejut. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri di ujung padang rumput, memandangi Dodo dari jauh. Dodo pun menoleh. Matanya menyala. Ia bangkit perlahan, melangkah tertatih ke arah makhluk itu. Mbah Surya melepaskan tangan Dodo, meski dengan berat hati. Setiap langkah terasa seperti melepas bagian dari hidupnya. Dodo berhenti di depan makhluk itu. Mereka saling menatap, lalu Dodo mengeluarkan suara lirih, sebuah nada lembut yang tak seperti raungan, tapi seperti panggilan. Makhluk itu menjawab dengan suara serupa. Air mata menetes di pipi Mbah Surya. Peneliti itu mendekat dan berkata pelan, "Dia bukan sendirian lagi, Mbah." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Dodo melangkah menuju takdirnya yang baru. Tidak sebagai hewan liar, tidak sebagai ancaman, tapi sebagai penjaga hutan. Simbol kasih yang lahir dari pelukan seorang kakek tua bernama Surya. Dan cerita mereka belum berakhir. Karena di kedalaman hutan, legenda tentang Dodo dan kakek Surya akan hidup selamanya. Mentari pagi menyinari desa Tanjung Sari dengan warna keemasan yang lembut. Embun masih menempel di ujung daun, burung-burung mulai berkicau kembali, dan angin yang menerpa dari arah hutan membawa kesejukan yang berbeda. Tak ada lagi ketegangan. Tak ada lagi prasangka. Hari ini, semua warga tahu ada momen penting yang akan mereka saksikan bersama. Di halaman rumah Mbah Surya, sekelompok orang telah berkumpul. Peneliti dari Balai Konservasi, petugas kehutanan, dan sejumlah warga berdiri melingkar. Di tengah lingkaran itu, berdiri Dodo yang tubuhnya menjulang dan gagah, meski beberapa luka masih terlihat di pundaknya. Dan di sampingnya, berdiri Mbah Surya, memegang tongkat kayu dan mengenakan baju batik sederhana, rapi untuk ukuran dirinya. Suasana sunyi. Hanya suara angin dan burung yang terdengar. Peneliti itu maju satu langkah. "Mbah Surya, kami tidak ingin memisahkanmu dari Dodo secara paksa. Kami akan membangun tempat perlindungan di kawasan hutan lindung, cukup dekat dari sini. Warga tetap bisa melihatnya dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting, Dodo akan bertemu kawanannya. Dia tidak akan lagi sendirian." Mbah Surya mengangguk pelan. Senyum kecil muncul di bibirnya yang mulai bergetar. "Terima kasih. Kalian tidak mencabut dia dari hidupku. Kalian hanya memindahkan cintaku ke tempat yang lebih luas." Dodo menatap wajah Mbah Surya. Kedua matanya mengkilap. Bulu di sekitar pipinya sedikit berkibar tertiup angin. Lalu, ia berjalan mendekat. Pelan-pelan, tubuh besarnya berlutut di hadapan Mbah Surya, menunduk. Dan saat kepala Dodo menyentuh dada sang kakek, kedua tangan keriput itu langsung memeluk erat makhluk yang telah menjadi cucu, teman, sahabat, dan keluarga. Suara isak pelan terdengar dari beberapa warga. Bahkan Buminah, yang berdiri di antara kerumunan, tak bisa menahan air matanya. Anak-anak yang dulu takut, kini melambaikan tangan mereka sambil tersenyum. "Selamat jalan. Dodo, jangan lupa pulang ya." Petugas konservasi memberi aba-aba. Dodo berdiri perlahan. Ia menatap semua orang, lalu memalingkan tubuhnya ke arah hutan. Dari balik semak, orang utan putih yang kemarin muncul telah berdiri menunggu. Matanya lembut, seolah mengerti bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan bersama. Mbah Surya melangkah beberapa meter mengikuti Dodo. Langkahnya lambat, namun mantap. Saat Dodo berbalik untuk terakhir kali, sang kakek mengangkat tangan dan berkata, "Kapanpun kau merasa lelah, pulanglah. Rumah ini akan selalu menunggu." Dodo berhenti sejenak, lalu mengeluarkan suara lembut, seperti gumaman penuh makna, dan melangkah masuk ke dalam pelukan hutan. Beberapa minggu berlalu. Di tepi hutan, kini berdiri sebuah rumah bambu kecil. Bukan milik Mbah Surya, tapi milik Balai Konservasi. Setiap minggu,
Warga dan anak-anak diizinkan datang mengunjungi dari jarak aman. Di dalam pagar kayu alami, beberapa orang utan kini hidup bersama, bergelantungan, dan bermain. Dodo adalah yang terbesar di antara mereka, dan paling bijaksana. Ia sering duduk diam memandangi bukit tempat matahari terbenam. Dan setiap kali suara sepatu tua bergemerisik dari kejauhan, telinganya langsung tegak. Suatu sore, Mbah Surya datang membawa sekeranjang pisang dan pepaya. Tubuhnya makin bungkuk, tapi senyumnya tak pernah hilang. Dodo datang mendekat, dari balik pagar alami. Mereka saling menatap. Tak ada kata, tak ada suara. Hanya pelukan jarak jauh yang diikat oleh kenangan. Dan di balik semua itu, dunia akhirnya belajar bahwa seekor orang utan dan seorang manusia bisa saling menyelamatkan. Tidak dengan senjata, tidak dengan harta, tapi hanya dengan kasih sayang dan keberanian untuk melihat lebih dalam dari rupa luar. Karena terkadang, cinta yang sederhana bisa menyelamatkan yang tak pernah diduga. Dan di antara pohon-pohon tinggi hutan tropis Indonesia, legenda Dodo dan Mbah Surya pun tumbuh, seperti akar yang tak akan pernah tercabut. Musim berganti. Dedaunan yang dulu hijau mulai menguning. Angin membawa aroma tanah yang lebih pekat. Suara burung dari dalam hutan terdengar nyaring, seolah bersenandung untuk menyambut hari yang baru. Desa Tanjung Sari pun perlahan berubah. Jalan setapak yang dulu sepi kini menjadi jalur kecil yang ramai dikunjungi. Orang-orang dari luar datang ingin melihat sendiri sosok legendaris yang telah menjadi buah bibir di berbagai penjuru. Di tengah hutan lindung yang tak jauh dari desa, berdirilah sebuah tempat perlindungan satwa bernama Suaka Dodo. Di sanalah, seekor orang utan putih yang dulu dibuang nasib kini hidup sebagai pelindung dan ikon keajaiban. Dodo tak lagi sendiri. Ia hidup bersama 6 orang utan lainnya. Beberapa di antaranya adalah hasil penyelamatan dari berbagai wilayah. Namun hanya Dodo yang paling jinak, paling tenang, dan paling bijaksana. Ia tak pernah agresif. Ia tak pernah memanjat terlalu jauh. Ia hanya duduk di dahan besar favoritnya, memandangi arah desa. Setiap minggu, anak-anak desa datang bersama guru mereka. Mereka diajak mengenal satwa, belajar menghargai alam, dan menanam bibit pohon di sekitar area pagar kayu alami. Dan setiap kali nama Dodo disebut, wajah-wajah mereka langsung bersinar. Itu dia. Lihat. Dia melambaikan tangan. Dodo selalu merespons. Ia tak berbicara, tapi tatapannya cukup untuk mengikat hati siapa saja yang melihatnya. Di sebuah sudut bangunan konservasi, dipasang foto besar bertuliskan, Dodo penjaga hutan, sahabat manusia, dan simbol harapan. Di bawahnya, ditemukan oleh seorang kakek desa bernama Surya. Dirawat bukan sebagai hewan, tapi sebagai keluarga. Di desa, Mbah Surya kini hidup lebih tenang. Usianya makin lanjut, rambutnya makin putih, tapi semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi ia tetap menyapu halaman, menyiram tanaman, dan menyeduh teh hangat yang dituangkan kedua cangkir. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk Dodo. Kau mungkin jauh, Nak, tapi hatimu masih di sini, bisiknya sambil mengangkat cangkir ke arah hutan. Suatu hari, datang seorang wartawan dari luar kota. Ia mengetuk pintu rumah Mbah Surya dan memperkenalkan diri. Kami ingin membuat film dokumenter tentang kisah Mbah dan Dodo. Cerita ini menyentuh banyak hati. Mbah Surya hanya tersenyum. Cerita kami? Itu bukan cerita besar, Nak. Hanya 2 makhluk yang sama-sama ditinggalkan dunia, lalu saling temukan. Wartawan itu merekam segalanya. Bagaimana Mbah Surya pertama kali menemukan Dodo. Bagaimana ia merawatnya dengan ramuan hutan. Bagaimana mereka tidur berdampingan di malam dingin. Bagaimana Mbah Surya menyebutnya cucu. Dan bagaimana seluruh desa akhirnya belajar untuk percaya pada kasih sayang. Film itu ditayangkan secara nasional. Komentar-komentar mengalir dari ribuan penonton. Banyak yang menangis. Banyak yang terinspirasi.
Dan tak sedikit yang berkata, kisah ini membuatku ingin kembali mencintai alam dan menjadi manusia yang lebih lembut. 1 bulan kemudian, di hari ulang tahun Suaka Dodo yang pertama, warga desa diundang untuk menghadiri perayaan. Di bawah panggung kayu sederhana, Mbah Surya duduk di barisan depan. Dodo muncul dari balik pepohonan, mengenakan kalung dari daun dan bunga hutan yang dibuat oleh anak-anak desa. Ia berjalan mendekat. Semua orang bertepuk tangan. Namun Dodo tidak menatap keramaian. Ia menatap satu sosok di barisan depan. Mbah Surya. Ia duduk bersila di depan sang kakek. Seperti dulu. Mbah Surya membungkuk perlahan. Lalu meletakkan tangan tuanya di atas kepala Dodo. Air matanya jatuh. Namun senyumnya tak pudar. Kau sudah besar. Kau bukan milikku lagi. Kau milik hutan ini, milik dunia. Dodo tidak bergerak. Ia hanya menutup matanya dan menikmati sentuhan itu untuk satu waktu terakhir. Di malam harinya, Mbah Surya kembali ke rumah dengan hati tenang. Di terasnya, ia menulis sebuah surat. Bila suatu saat aku tiada, aku ingin abu tubuhku ditanam di bawah pohon tempat dulu aku dan Dodo pertama kali duduk bersama. Karena di sanalah aku merasa hidup kembali. Surat itu ia simpan di bawah bantal tidurnya. Dan malam itu, ia tidur nyenyak. Sangat nyenyak. Angin malam bertiup tenang. Suara burung hutan terdengar samar. Dan rembulan menyinari halaman rumah kayu yang kini abadi dalam cerita. Pagi itu, mentari baru saja naik, memantulkan cahaya hangat ke genteng rumah-rumah di desa Tanjung Sari. Embun belum sepenuhnya mengering, dan burung-burung hutan bersahutan memecah kesunyian yang syahdu. Tapi pagi itu terasa berbeda. Tak ada suara sapu menyentuh tanah halaman rumah kayu di tepi desa. Tak ada bunyi cangkir beradu di meja bambu. Dan tak ada suara lembut seorang tua memanggil nama Dodo dari beranda. Mbah Surya telah pergi dalam tidurnya. Tetangga yang hendak mengantarkan bubur menemukan tubuh sang kakek terbaring damai di atas tikar pandan. Wajahnya tersenyum, seperti seseorang yang bermimpi indah. Di tangannya tergenggam sebuah foto lama. Foto ia dan Dodo, duduk berdampingan di bawah pohon pisang, dengan mata yang sama-sama memancarkan cinta. Desa Tanjung Sari berkabung. Anak-anak menangis. Para ibu menyiapkan bunga. Para bapak berdiri mengelilingi rumah tua itu dalam diam. Tak ada teriakan. Tak ada panik. Hanya duka yang tertata. Penuh hormat. Dan dari arah hutan, Dodo datang. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa tahu. Namun saat tubuh Mbah Surya dibaringkan di halaman untuk terakhir kalinya, Dodo melangkah pelan melewati pagar bambu. Tak ada yang berani menghalangi. Semua memberi jalan. Dodo duduk di samping tubuh sang kakek. Ia membungkuk dan menyentuhkan dahinya ke dada tua yang telah berhenti berdetak. Suara pelan keluar dari tenggorokannya. Bukan raungan, bukan teriakan, tapi suara kehilangan yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang pernah diselamatkan. Dodo tak menangis, tapi semua mata manusia di sekitarnya tergenang air. Sesuai wasiat dalam surat yang ditinggalkan, abu jasad Mbah Surya ditanam di bawah pohon tempat ia dan Dodo pertama kali duduk bersama. Di situ juga dibangun sebuah batu sederhana, dengan ukiran tangan dan cap telapak Dodo di sebelahnya. Di atasnya tertulis, "Disinilah cinta pernah hidup dalam diam, dan tetap tumbuh, bahkan setelah kepergian." Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak yang dulu bermain dengan Dodo kini tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang menjaga hutan. Mereka menanam lebih banyak pohon, membentuk komunitas pelindung satwa, dan membagikan kisah Mbah Surya ke sekolah-sekolah di luar kota. Nama Dodo makin dikenal. Ia menjadi simbol dalam setiap papan edukasi, mural, dan lagu anak-anak desa. Dan di suaka hutan itu, setiap sore, Dodo masih duduk di tempat yang sama. Memandangi matahari terbenam. Tak lagi mencari. Karena ia tahu, kakeknya ada di mana-mana. Di daun yang melambai. Di angin yang mengusap pipi. Di suara lembut malam yang berkata,
Kau tidak sendirian. Dan di dalam dirinya sendiri, cinta yang pernah ia terima, tak akan pernah mati. Dodo bukan sekadar hewan. Ia adalah warisan dari cinta yang tulus. Dari seorang manusia yang pernah dianggap tak berarti. Dari seorang kakek tua yang hanya ingin memberi kasih sekali lagi.